Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan yang ke-7, perkuliahan terakhir gitu ya, sebelum UTS. Nah, baru setelah itu UTS seperti yang sudah saya sampaikan di kontrak kuliah, apa? Draft artikel ya. Karena ini kalian ada jeda, saya beri waktu nanti di akhir setelah presentasi itu konsultasi ya. Kalau memang ingin mengonsultasikan karyanya ya. Betul, ini individu apa kelompok dulu? Oh, kelompok ya, semakin ringan ya kelompok, karena kelompok. Dulu kakak tingkat kalian itu saya minta individu. Nulis berarti 2 mata kuliah saya kan di semester ini, semester 5 kan, sosiologi sama itu. Nah, nulis 2 artikel. Belum mata kuliah yang lain, kalau memang ada luaran artikel berarti nulis lebih dari 2. Nah, sekarang ini karena melobi ya, kemarin melobi, oke, nggak apa-apa. Karena apa? Karena saya menyesuaikan keberanian masing-masing. Ya, kalau nggak berani itu kan berarti tipikal nanti gugur tugas, tipikal gugur tugas. Maksudnya tipikal gugur tugas itu ketika nanti lulus menjadi sarjana pendidikan, yang rata-rata. Maksudnya yang rata-rata gimana ya? Pada umumnya gitu aja, nggak ada sesuatu yang menonjol. Nah, saya sudah pernah menyatakan enggak alumni yang menonjol? Sudah pernah cerita? Belum. Ada baru 1 dan baru-baru ini menjadi 2 yang di atas rata-rata. Makanya di atas rata-rata itu karena dia bisa menguasai soft skill. Di bahasa Indonesia di jurusan kalian ini ketika saya menelah ada 6 mata kuliah soft skill. 6 ya. Jika itu nanti belum terlewat ya, seriuslah di 6 mata kuliah ini. 1, kalau di pendidikan itu ada media pembelajaran. Sudah pernah kuliah media pembelajaran? Sudah. Semester ini. Nah, itu kalian harus maksimal totalitas. Didokumentasi, di apa dan lain sebagainya. Karena nanti itu adalah soft skill. Ya, mata kuliah soft skill. Jadi kalian belajarnya totalitas, kalau bisa totalitas di mata kuliah itu, tidak sekadar gugur tugas. Pokoknya nanti ada tugas ini ngerjakan, ini selesai, pokoknya kayak biasanya ya, itu gugur tugas. Yang penting nanti tugas terpenuhi, lulus, nilainya baik, amin. Itu gugur tugas. Tapi kalau nggak gugur tugas, bekerjanya, belajarnya lebih ekstra ya. Capaiannya tidak hanya nilai, tapi keterampilan itu dikuasai dengan baik. Itu menjadi soft skill. Berarti nanti kalian akan menjadi ahli pendidikan. Fokusnya di media pembelajaran. Yang kedua telah kurikulum. Sudah. Nah, berarti ini sudah terlewat ya. 1. Ini sedang proses. Kalian bisa fokus di sini. Kemudian kalau kebahasaan juga 2. Kepenyiaran dan jurnalistik. Sudah apa belum? Dua-duanya semester ini. Nah, berarti kalian semester ini sudah ada 3 soft skill. Iya. Setelah itu yang sastra juga 2. Menulis kreatif sudah lewat ya, karena saya yang ngajar ya. Sudah lewat dan saya beri tantangan juga nggak berani kelas ini. Ya lewat ya. Itu berarti kalian tipikal gugur tugas. Sudah lewat. Dan 1 lagi nanti semester 7, penyutradaraan dan pementasan. Ada 6 ini. Sekarang jalan 3, yang 2 sudah hangus. Dan maksudnya hangus itu kan sudah mata kuliahnya sudah lewat, tapi bukan berarti kesempatan kalian untuk menguasai ini hilang.
Cuma nek gak ono barengane kuliah, ya mau menekuni ini kok cik abodi, semangatnya besar sekali. Meluangkan waktu khusus, energi khusus, karena nggak bareng ambek kuliah. Nek bareng ambek kuliah itu kan ada semangat untuk mengejar nilai, bener nggak? Tapi nek mata kuliahnya sudah lewat, mau belajar ya nggak apa-apa, tapi butuh waktu dan energi yang besar. Karena nggak ngejar nilai lagi kan, berarti minta waktu khusus kan. Berarti kalau waktu khusus berarti energinya khusus kan, di luar mata kuliah kan. Jadi masih punya 4 celengan soft skill yang bisa kalian kejar. 3 semester ini ada nggak nanti bisa yang mengejar? Bahasa 2 dan apa satu? Pendidikan 1 ya. Nah ini media pembelajaran sama jurnalistik dan kepenyiaran. Itu. Nah yang dulu itu alumni sekarang itu angkatan berapa dulu ya? 2019, kan ini angkatan berapa? 2023, angkatan 2019. Ya, itu sekarang jadi guru di SMA N1 Puri. Tahu? Pernah dengar? Namanya adiknya kebetulan semester 1 di sini, Zen. Namanya adiknya ini juga Zen. Zen Ansori, Zen Isa Ansori. Nah, itu dulu ceritanya dia manen soft skillnya saat PPL. Ya, saat PPL, dia PPL-nya kebetulan juga di SMA N1 Puri. Ya, SMA N1 Puri itu kan terkenal sebagai sekolah SMA favorit gitu ya. Untuk di wilayah yang dekat kota itu kan masuk kabupaten, tetapi kan masuk wilayah favorit, sekolah favorit ya. Kan ada beberapa sekolah favorit ya, SMA Puri, kemudian SMA Suko, kemudian ada SMA Mojosari ya, SMA yang favorit ya. Kebetulan alumni ini PPL dulu di sana, sebelum selesai PPL direkrut jadi guru. Padahal saat itu ada anak UNESA, alumni wis duwe ijazah UNESA 3 yang lama. Ternyata 3 ini tumbang dengan arek uni yang belum lulus. Berarti keren kan anak unim? Ya, bisa mengalahkan 3 alumni UNESA yang berijazah loh. 3 tumbang dengan anak unim yang belum punya ijazah. Dia punya soft skill apa? Di satu mata kuliah saja dia, penyutradaraan dan pementasan. Ya, tak peseni dulu. Nek BPL totalitas. Bisamu apa masuk ke sana. Soft skillmu adalah penyutradaraan dan pementasan. Nanti ada potensi ke sana, masuk. Gak disuruh masuk. Saya ingin membantu. Gitu. Dan dia ngikuti apa yang saya sarankan. Belum lulus diberi kontrak. Sekarang jadi guru SMA N1 Puri. Dan hangat, ini kan habis PPL ya, kakak tingkat ya. Ada yang mengikuti jejaknya. 1. Tahu siapa? Yuafa, tahu Yuafa? Aurelio itu loh. Dia mengikuti jejaknya Zen. Sama waktu PPL. Ya. PPL belum selesai, dikasih kontrak kerja. Berarti kerja sebelum punya ijazah 2 kali. Jadi 2019 atas kalian 1 tahun, berarti angkatan 2022. Ya. Selebihnya kadang itu alumni yang bagus itu kan setelah lulus langsung terserap ya, nggak sampai 1 tahun terserap ke tempat kerja. Ya. Ini kan berarti prestasi, belum lulus sudah terserap. Karena apa? Punya soft skill.
Tadi saya memberitahukan ada 6 mata kuliah yang berbasis soft skill. 2 anak ini hanya menguasai 1. Bayangkan kalau kalian bisa, karena ada potensi tinggal 4 ya, kalian bisa mengejar 4 ya, kan lebih keren lagi. Nah, itu pengantarnya. Silakan, saya persilakan untuk kelompok presentasi. Silakan. Duh, kok tokoh dan penokohan? Gak kelewatan. Bukannya sekarang tata artistik. Coba cek RP, keliru ya. Berarti kelirunya kan cuma kayak kelompok kemarin berarti ya. Bresetnya ya. Iya. Kelompok kemarin itu siapa? Yang hari Jumat kemarin. Nah, itu bresetnya berarti di situ kemarin ya. Kemarin berarti tokoh dan penokohan kemarin seharusnya. Sekarang tata artistik. Mulai tata artistik itu terbagi 1, 2, 3. Tapi karena sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau jiwa cerita, artinya pelaku atau karakter yang menjalankan cerita sebagai drama. Cerita adalah narasi tentang kebenaran drama tidak terwujud dan berkembang. Pengembangan tersebut mengandalkan yaitu cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tersebut, memberi mereka kedalaman, motivasi dan evolusi seiring berjalannya waktu. Terdapat bahwa drama tidak akan berjalan karena tokoh adalah pesan cerita. Mereka menghidupkan konflik, membawa emosi dan menyampaikan pesan inti dari sebuah karya drama. Jenis-jenis tokoh berdasarkan dengan cerita. Tokoh protagonis, tokoh utama yang mendukung cerita. Biasanya para tokoh utama yang memimpin alur naratif. Kedua, tokoh antagonis, tokoh penentang protagonis sering menjadi sumber konflik dan hambatan utama dalam cerita. Ketiga, tokoh antagonis, tokoh pembantu yang mendukung protagonis atau antagonis seringkali berperan sebagai atau katalisator. Selanjutnya ada jenis tokoh berdasarkan perubahan karakter. Yang pertama adalah tokoh statis, yaitu karakter yang tidak mengalami perubahan signifikan sepanjang cerita. Mereka mempertahankan sifat, keyakinan, dan sifat yang sama dari awal hingga akhir. Ada tokoh dinamis atau berkembang, karakter yang mengalami perubahan sifat, sikap, atau pandangan sebagai hasil dari pengalaman dan konflik yang terjadi selama cerita. Selanjutnya tokoh dalam zaman kenal drama klasik. Peran Romeo dan Juliet yang terdapat nyata dari berbagai jenis tokoh. Romeo dan Juliet sebagai tokoh sentral protagonis. Cerita mereka adalah inti cerita dan penyebab utama Edward dan Paris berperan sebagai tokoh antagonis yang menentang protagonis menghadirkan hambatan dan tragedi. Cerita Lorenzo sebagai tokoh protagonis, dia membantu cerita dengan terang, penengah, dan penasehat bagi para protagonis. Selanjutnya ada perawalan cara mengembangkan karakter tokoh. Yang pertama ada teknik ekspositori, yaitu penggambaran tokoh secara langsung melalui narasi atau deskripsi oleh pengarang atau tokoh lain, memberikan informasi eksplisit tentang sifat-sifat karakter. Yang kedua ada teknik dramatik, yaitu penggambaran tokoh melalui dialog dan tindakan mereka dalam drama, memungkinkan penonton menyimpulkan karakter dari apa yang mereka katakan dalam debat. Karakteristik tokoh, dimensi fisik. Dimensi fisik adalah aspek luar yang terlihat dari seorang tokoh seringkali memberikan petunjuk awal tentang kepribadian atau trennya. Umur, usia tokoh seringkali mempengaruhi pengalaman, kebijakan atau pendekatan mereka. Jenis kelamin, memainkan peran dalam dinamika sosial dan ekspektasi karakter dalam drama. Untuk tumbuh dapat kiranya
yaitu prinsip etika yang membimbing perilaku dan keputusan tokoh. Dimensi sosial, yang pertama ada status sosial, kedudukan tokoh dalam hierarki masyarakat. Yang kedua ada jabatan, yaitu peran atau pekerjaan yang dimiliki tokoh. Yang ketiga latar belakang budaya, yaitu asal-usul budaya yang membuat nilai dan pandangan tokoh. Yang terakhir yaitu profesi, pekerjaan yang ditekuni tokoh untuk melalui instansi dan status. Contohnya ada tokoh antagonis sering digambarkan dengan temperamental dan suara keras, menunjukkan dimensi psikis dan sosial yang kontras dengan protagonis. Fungsi tokoh dalam drama. Yang pertama, tokoh pembantu mengungkapkan cerita sesuai kebutuhan, memberikan latar belakang atau dukungan sekunder. Kedua, tokoh utama pendukung atau penentang tokoh sentral membangunkan plot dan konflik salinan. Ketiga, tokoh sentral menentukan jalannya cerita, konflik utama menjadi fokus utama narasi drama. Sekian tentang dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Ayo, silakan. Waalaikumsalam. Yuk, silakan diskusi, jangan diem-diem, Mas. Di sini saya bertanya, misalnya kan kita pakai orang yang karakternya itu lawan dari kita sendiri. Itu bagaimana cara kita untuk menghadapi hal tersebut agar kita bisa menjalani peran ataupun kayak drama itu agar dijiwai.
saya akan membagi pertanyaan beberapa untuk menghadapi tantangan ketika harus benar-benar dan cara berisinya terbalik dengan kepribadian. Mungkin dengan aktor perlu melakukan pendalaman karakter secara struktur. Maka yang pertama adalah memahami latar belakang tokoh, apa yang mempengaruhi cara ia berpikir, bertindak, dan merespon situasi. Setelah itu aktor harus berlatih emosional listening, yaitu memisahkan diri dari pendapat serta nilai pribadi agar mampu melihat tokoh secara objektif. Teknik observasi juga penting, menyaksikan orang lain atau karakter fiksi yang memiliki sifat mirip dengan peran tersebut untuk memulai dari gestur, intonasi, dan ekspresi mereka. Selanjutnya itu lakukan latihan fisik dan vokal untuk menyesuaikan energi tubuh serta suara dengan karakter baru yang berbeda dari diri sendiri. Tadi kan dijelaskan melihat yang poin kedua dari yang terakhir bukan BPD tapi bawah. Yang observasi, jadi observasi juga penting. Itu perhatikan orang lain atau karakter. Yang perhatikan orang lain itu dengan ya. Bagaimana kita itu bisa memahami tokoh tersebut
Dan cara tokoh berdiri atau bergerak juga memberikan petunjuk. Postur tegak menandakan yang percaya diri, sementara gerakan diri sama menunjukkan kecemasan atau ketidakpastian. Seperti yang visual tadi contohnya si tokoh itu kan kayak mirip Winky, nah kita masuk apa ya? Saya ingin menanyakan satu poin di dalam PPT tersebut kan ada tokoh dinamis dan statis. Nah, yang dimaksud tokoh dinamis itu kan tokoh yang mengalami perubahan sikap, sifat atau pandangan sebagai hasil dari pengalaman dan konflik yang mereka hadapi selama cerita. Nah, itu contoh konfliknya ini seperti apa?
proyek kelompok. Awalnya itu ia takut dan selalu menghindar. Namun setelah mendapat dukungan teman-temannya dan berhasil menyelesaikan proyek dengan baik, Nisa itu menjadi lebih percaya diri dan berani tampil atau berbicara di depan kelas. Oke, itu tadi ya presentasinya. Kelompok berapa ini tadi? Tinggal berapa lagi? Tinggal satu. Kamu tinggal kelompokmu. Remontnya tadi ada ya? Ya wes. Nanti untuk sosiologi sastra. Jadi gini ya. Tadi tokoh dan penokohan harusnya ini kan kalau saya cek di RPS tokoh dan penokohan kan kemarin. Nah, kesalahannya pada kelompoknya Tisha ya. Tisha melesetnya kemarin. Karena saya lihat loh kok materi ini kok sama dengan yang kemarin gitu. Ya. Sama dengan materi kelompok kamu ya sebelum pas hari Kamis itu ya. Oke. Tadi ada pertanyaan dan saya ingin menambahkan saja sedikit sebelum nanti saya beri kesempatan kalau mau konsultasi. Ya, kesempatan kalau mau konsultasi. Kalau nggak ada yang mau ya nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Ini ada saya beri kesempatan kalau mau konsultasi silakan. Dan sebelum saya memberi penegasan tentang materi tadi dan menambahkan penjelasan-penjelasan tadi yang ditanyakan, yang didiskusikan, ada 3 pertanyaan ya tadi. Yang pertama apa tadi? Kalau kita mendapatkan karakter yang berbalik dengan kita itu bagaimana cara mengatasi atau mengalami. Oke, terus kemudian yang kedua dari Tisha tadi soal Dracin ya. Nah, ya. Dalam durasi yang singkat. Terus yang ketiga, yang terakhir tadi apa? Penokohan dinamis. Oke. Jadi 3 itu ya, saya beri penjelasan itu dulu ya, sebelum nanti kita meluangkan sedikit waktu ke proyek artikel. Untuk yang pertama, bagaimana sih cara penghayatan itu ya? Berarti satu ada cara ya. Yang pertama itu kita memahami naskah. Satu. Setelah difahami itu dihayati. Nek paham, maksudnya itu harus sampai paham naskahnya. Paham apanya ya? Paham
naskah secara keseluruhan, ya. Maksudnya naskah ini itu mau mementaskan apa, temanya apa, dialog antar tokoh itu gimana. Jadi bukan berarti tokoh A nggak mau membaca naskah secara keseluruhan, hanya dialognya saja. Lah itu kesalahan fatal. Karena apa? Tokoh itu bagian dari cerita yang menghidupkan cerita. Kalau yang dibaca hanya dialognya A, yang lain nggak dibaca, bahkan deskripsinya nggak dibaca, kan nggak tahu ini mau ngomong apa naskahnya. Ya, jadi harus dipahami yang pertama. Yang kedua, penghayatan. Nah, penghayatan ini akan mudah jika sudah paham. Nah, ini di lapangan itu banyak yang nggak paham sehingga nggak bisa menghayati dalam bentuk apapun itu. Ya, yang sering saya temui itu di lomba-lomba yang ketika saya diminta juri. Dari akhirnya yang kadang yang menang pun itu penghayatannya masih belum maksimal. Karena apa? Kenapa kok dia menang? Ya karena dia terbaik dari yang lain. Tapi untuk penilaian secara penghayatan belum nyampe. Kenapa? Nah, di sini loh perannya. Biasanya yang lomba itu kan anak sekolah ya. Anak sekolah itu biasanya ada pembimbing gurunya ya. Nah, jadi kalau misalnya puisi terus nulis apa? Yang banyak sih lomba untuk penghayatan kan puisi ya, kemudian mendongeng kayak gitu. Itu ada penghayatan di sana. Nah, kenapa kok nggak bisa penghayatan? Karena gurunya tidak mendampingi dengan baik biasanya. Siapa yang diminta mendampingi biasanya? Guru apa? Berarti ini calon-calon pendamping ya. Saya berharap sekali jangan hanya gugur tugas. Nanti diminta mendampingi, oh saya nggak paham ya puisi itu apa. Akhirnya coba penghayatan disuruh-suruh gitu tok, nggak diarahkan. Ya. Dan kadang ya itu ada obsesi juga kadang gurunya. Diwurui sing kadang isok ngono ya, diwurui sampai nulis puisi itu juga diwurui. Akhirnya itu karakter gurunya yang muncul di puisi, padahal itu lombanya lomba untuk muridnya. Nah kalau SMA masih enak, saya masih agak percaya ya ketika puisinya bagus, kata-katanya bagus gitu ya, saya agak percaya. Tapi kalau SMP atau SD nggak bisa itu dibohongi. Saya nggak bisa dibohongi dengan tulisan. Saya 27 tahun itu berkutat dengan tulisan. Lah disitulah kadang peserta itu marah kalau saya jurinya. Ya, puisinya bagus, tapi ini bukan dia. Anak usia 11 tahun, ya, mengenal diksi-diksi yang saya rasa dia nggak paham. Nah, cuma kadang dia guru itu tiba-tiba atau pendamping itu tiba-tiba marah, nggak tanya kenapa kok beri saya beri nilai 5. Kok seandainya tanya saya beri penjelasan. Kadang itu marah setelah itu pergi, melampiaskan kekesalan itu loh. Saya itu pergi, gak tanya. Kadang itu ada yang menyampaikan kebangetan ya, diberi nilai 5. Saya itu pergi guru. Ya saya mengelus dada melihat kok ada guru yang gini ya. Ini loh calon tonggak masa depan bangsa. Kalau gurunya gitu, karakter itu akan nurun loh ke muridnya. Dan kalau menurun karakter yang kurang baik, berarti gurunya menanam keburukan ya. Yang dipanen bukan kebaikan ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Harapan kita guru kalau di Indonesia kan masih gaji itu dunia akademik itu gajinya masih belum mumpuni. Ya. Kecuali yang sudah PNS ya. Yang sudah sertifikasi itu sudah tertolong. Walaupun di swasta. Kayak saya gini kalau sudah sertifikasi sudah tertolong. Tapi kalau belum kan masih mengenaskan kan dunia pendidikan. Nah, jadi harapannya seorang akademisi itu, seorang guru, seorang dosen itu kan memanen amal jariah itu.
yang bisa dipanen nanti ketika di akhirat sebagai tabungan yang tidak berhenti sampai murid-muridnya itu meninggal, sampai mahasiswanya meninggal. Tapi kalau yang dipanen ternyata keburukan, kan menakutkan ya. Jadi profesi kalian itu gak gampang ya, pertanggungjawabannya di akhirat ya. Kalau muridnya itu berkelakuan buruk, mahasiswanya berkelakuan buruk, panennya itu nanti sampai mahasiswanya itu kalau buruknya itu gara-gara dosennya, gara-gara gurunya, ya sampai muridnya itu meninggalkan keburukan itu. Tapi kalau sampai meninggal keburukan itu masih terus dilakukan, nauzubillah min dzalik, hati-hati. Ini serius. Ya. Hati-hati. Itu jariah yang nggak terputus loh, ilmu itu. Apa sih jariah yang nggak terputus? Kan ilmu yang bermanfaat sih, ya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang diterapkan. Loh, nek muridnya tadi menerapkan keburukan karena nyontoh guru nih, karena nyontoh dosen nih. Loh, itu loh ya. Hati-hati ya. Jadi guru saya itu dulu itu banyak belajar. Saya buruk sekali orang. Ya, saya belajar dari dunia pendidikan dan dunia sastra. Perlahan-lahan belajar baik dari dua ini. Saya pribadi. Ya. Ya, masih belajar ya. Terus karena kalau kesalahan yang sudah lampau kan kita nggak bisa memperbaiki, tapi Islam itu kan memudahkan ya. Kalau yang Islam itu kan berarti dengan istighfar gitu ya. Kalau di non muslim juga pasti akan ada cara-cara seperti itu ya. Kalau di Kristen atau Protestan itu kan biasanya ada pengakuan dosa ya, ke gereja ya, kan ada, setiap agama pasti ada itu ya. Jadi kalau sudah terlewati dan kita baru menyadari, jadi orang salah itu kan khilafnya kadang belakangan ya, insafnya kadang belakangan ya. Kalau sudah itu berarti ya kita harus bertaubat, sholat taubat dan istighfar terus menerus. Ya, jadi kayak gitu. Ya, tuh ya. Makanya ini calon-calon guru jangan saya berharap jangan sampai melakukan hal-hal begitu. Mendampingi siswa berarti tugasnya mendampingi satu. Mendampingi yang baik itu berarti dia memberi arahan, bukan memfotokopi dirinya ke muridnya. Ini emang agak sulit memang. Kadang kita kalau mengajar memang murid itu atau anak didik kita kan ingin baik ya. Itu pasti semua guru, dosen atau apapun itu profesinya yang menyampaikan keilmuan ingin yang diajarkan itu kan berhasil. Iya. Tapi kan jangan obsesi. Kalau sampai tadi saya membaca ini puisi gurunya, walaupun yang nulis muridnya ya, karena yang menulis kan muridnya. Tapi gagasan itu setiap latihan kan ditransfer dari gurunya. Nah berarti di situ sudah melakukan satu apa? Kebohongan. Ya, sesederhana itu loh. Makanya kemarin itu ketika saya diminta menjuri, ya. Saya nggak mau saya nilai tapi saya diminta tolong menjadi juri. Hati saya sakit akhirnya saya nulis puisi. Puisi itu mengkritisi tentang itu. Ya. Jadi kayak gitu. Saya sekarang menjadi penulis itu sudah tidak produktif. Kenapa? Karena saya punya ketakutan. Saya membaca Al-Quran ada surat Asy-Syu'ara itu saya pernah cerita ya. Atau belum ya? Nah, surat Asy-Syu'ara itu kan dalam bahasa Indonesianya itu kan para penyair. Dan saya itu penyair. Nah itu dikecam di sana bahwa hukumannya adalah neraka. Kemudian ada lanjutan ayat itu, ya, bagi orang-orang yang menulis tapi tidak menjalankannya, hanya memperkuat imajinasi. Kan saya takut masuk ke golongan itu. Akhirnya saya hanya menulis saat ini. Ketika itu saya mengalami, saya melihat, saya mendengar, saya sudah nggak menggunakan kekuatan imajinasi lagi seperti dulu, totalitas ya. Tapi setiap yang saya tulis pasti ada imajinasinya, itu pasti.
Karena apa? Menulis itu kan pekerjaan di dunia, iya kan? Yang juga akan membawa kita ke akhirat. Nah kalau tulisan saya masuk kecaman di Asy'ara tadi, ya naudzubillah, akhirnya saya memilih nulis lebih hati-hati. Sehingga buku terakhir saya itu 2020. Buku sebelumnya 2016, 4 tahun. 2020 sampai sekarang saya belum nulis buku. Belum sama sekali. Yang banyak mungkin artikel-artikel kayak tugas penelitian apa, kuliah gitu. Karena apa? Karena saya melakukan juga kan itu. Saya mengamati, saya meneliti, itu kan saya melakukan. Itu kan kayak gitu. Nah, calon-calon guru ini ya saya minta hati-hati. Hati-hati benar kalau ngajar. Ya. Fokus kita sebagai guru itu adalah membentuk karakter. Fokus jadi pendidik. Jangan sampai punya keinginan memandaikan murid, memandaikan mahasiswa kalau nanti jadi dosen, nggak bisa. Itu bukan hak kita. Saya ahli dalam menulis, ya. Saya juga nggak bisa buat kalian ahli menulis. Kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan sehingga mata hati kalian terbuka, kalian belajar dengan serius. Saya mengajari teknik-teknik yang sudah saya dapatkan selama ini, yang sering saya ajarkan. Lah itu akhirnya berhasil menulis. Bukan karena saya ahli menulis, tapi Tuhan mengizinkan saya mengajari menulis. Manusia itu bukan siapa-siapa. Kadang cuma kita itu dititipi cantik aja saya sudah merasa cantik, ya kan? Ada sombongnya. Ya, dititipi ganteng kadang merasa ganteng, dititipi pinter. Lah dititipi pinter ini yang agak berbahaya. Kita kadang nggak menyadari. Ya, jadi di situ titik tonggaknya. Jadi nanti kalau ngajar topiknya yang jadi goal kalian adalah karakter. Ya, membangun karakter, membidik karakter. Keilmuan disampaikan misalnya kayak mengajar gini ya. Saya akan punya 60 menit. Ya. Saya berusaha menyampaikan materi itu 40 menit saja. Selebihnya 20 menit itu membangun karakter, membranding karakter, membentuk kesadaran kalian. Karena apa? Yang kuliah di sini nanti calon guru semua. Calon guru itu nanti akan mengajarkan banyak hal. Nek karakter itu nggak terbangun berbahaya. Ya, jadi itu. Nah, kembali lagi bagaimana penghayatan itu, yaitu tadi kita harus benar-benar menghayati. Kalau menghayati cara adalah paham. Ya, misalnya saya kasih contoh ya, saya kasih contoh untuk memahami. Kalian melihat saya karakternya gimana? Kalau kalian menilai saya, nggak apa-apa, biasa aja. Oh saya jahat, oh saya apa, nggak apa-apa, saya nggak marah kok. Tegas, santai tapi serius, judes, nggak apa-apa. Santai, itu kan penilaian orang. Itu adalah orang melihat saya, nggak apa-apa, santai. Saya bukan tipikal pendendam kok, aman. Ya, singkat cerita. Oh suka cerita. Ya, berarti itu kan kalian bisa menilai kan karakter. Ya, dan mungkin masih banyak lagi yang kadang nggak berani menyampaikan, takut karena dosennya. Saya itu tipikalnya bukan kayak orang-orang yang kadang dikatakan kejelekan itu marah, enggak. Kalau saya jelek, katakan jelek, ya kalau saya itu nanti jadi bahan introspeksi saya belajar. Karena saya terus belajar, sampai mati saya harus belajar memperbaiki diri. Bukan gitu. Yang saya tahu bahwa saya itu terlalu serius orangnya. Kalau saya memahami diri saya sendiri itu. Iya ya? Iya. Terlalu serius ya. Ya pengen selengean tapi nggak bisa. Ya. Baru ya memang kalau momennya nggak serius ya guyon-guyonan ketika saya ngopi. Kadang saya ngopi dengan rekan-rekan dosen, kadang tetap serius. Ya karena mungkin saya dididik begitu. Ya. Saya dididik doktrin sama orang tua saya. Saya pernah punya penyakit schizophrenia. Kalian tahu schizophrenia?
Jadi skizofrenia itu kayak ketakutan yang akut gitu. Dan itu yang membuat saya sekarang menjadi pelupa yang akut. Ya. Jadi kalau saya salah itu saya dimarahi terus waktu itu. Sejak kecil, didikan orang tua saya gitu. Sampai pada titik tertentu, ya ini baru kemarin saya menemukan itu karena ngobrol dengan istri saya. Ya. Kemudian istri saya menyeletuk, oh iya, sampai ini dididik karena dididik terbesar karena doktrin. Itu yang membuat gini. Oh, saya baru ngeh di situ. Ya, karena orang lain. Makanya ketika judes, ya berarti saya judes. Wah, saya punya judes berarti. Gak apa-apa. Itu buat saya belajar. Saya harus introspeksi. Oh, saya judes berarti ya. Oh, kayak gitu ya. Ya nanti saya harus belajar. Karena saya melihat diri saya itu terlalu serius karena dididik begitu. Ya. Sampai akhirnya dulu itu SD ya. Kan ngaji di TPG itu ada titik hafalan ya. Hafalan surat pendek. Ya. Saya itu nggak hafal, kalau nggak hafal saya takut. Kalau takut itu akhirnya saya nggak masuk ngaji. Tapi saya nggak pernah cerita ke ibu saya, karena ibu saya kan kerja. Ya, sampai pada titik tertentu ibu saya itu tahu, wah hancurlah diri saya. Ya. Oh zaman saya itu dipukul. Ya, kalau mungkin kalian sekarang didikan orang tua kalian sudah nggak mukul ya? Oh masih. Alhamdulillah kalau masih mukul. Ya. Karena membuat kita lebih kuat. Ya. Tapi dulu itu ya akhirnya membuat saya skizofrenia. Saya skizofrenia itu sejak kelas 6 SD sampai kelas 2 SMA. Nggak selalu sakit ya, tapi kalau yang saya ingat itu kalau saya memikirkan sesuatu awalnya itu saya iba tapi nggak bisa nolong. Saya yang kepikiran kayak gitu. Dan itu saya dulu karena namanya orang desa ya, kalau mau ke dokter itu gitu kan nggak akrab zaman dulu. Bahwa itu kan gangguan jiwa. Skizofrenia termasuk gangguan jiwa. Nah, saya itu terlalu takut. Ya, sehingga saya pendiam, nggak ngomong apa-apa, nggak pernah ngomong. Ya. Itu karena itu doktrin dimarahi kalau nggak bisa, dimarahi kalau apa. Ya, kalau saya salah dimarahi apa, pokoknya begitu. Ya, itu saya akhirnya skizofrenia itu. Pada tahap skizofrenia, akhirnya salah satu yang membuat saya kenapa ya saya kok mudah lupa ya. Nah kemarin itu ternyata dibuka pintunya pemikiran saya oleh istri saya itu. Oh ingat ketika TPG saya dulu hafalan ya, nggak hafal, nggak berani berangkat ngaji. Anak-anak kan gitu takut ya sama gurunya ya. Kalian kan juga sama begini, kadang nggak ngerjakan tugas ditanya dosennya baru meneng, lainnya tiba-tiba merah. Ya sama kan, kayak manusia itu kan takut kalau salah. Ya. Jadi itu. Walaupun orangnya itu kadang di sekitar kalian itu nggak tahu kalau kalian sedang melakukan kesalahan gitu kan. Tapi psikologi itu mengatakan kalian pasti nggak nyaman kalau melakukan kesalahan. Nah, seperti itu akhirnya dari situlah efek kenapa saya menjadi pelupa. Saya berusaha untuk membongkar terus memperbaiki ingatan itu selalu gagal. Kecuali hal yang saya sukai. Saya ingat betul. Tapi kalau nggak saya sukai, saya mengingat seberapa keras pun saya nggak akan ingat. Karena ada trauma itu tadi. Sampai skizofrenia yang menakutkan dulu gitu. Saya melihat apa yang mau tidur itu ya. Saya melihat nangka. Oh nangka itu akan menjadi besar, menggelinding, terus menghancurkan tubuh saya. Dulu saya kurus sekali. Kecil itu karena orang yang terserang pikirannya, kejiwaannya itu pasti gitu. Makanya nanti ciri-ciri orang gemuk itu satu pasti bahagia. Ya. Jadi di situ. Jadi penghayatan ya. Kembali lagi ke topik ini penghayatan, pertanyaan yang pertama tadi itu ya kita perlu menghayati. Ya. Menghayati apakah bisa misalnya coba sekarang tak coba Tisha. Coba ketawa aja. Ketawa. Ini nggak akan bisa kalau nggak menghayati. Coba ketawa aja. Ketawa, silakan ketawa.
Nah, itu ketawa di keseharian. Kalau ketawa di sebuah teater nggak boleh begitu. Nggak ketawa yang los. Nah, coba Tis. Nah. Oke, tahu ya? Karena satu, nggak memahami esensinya kenapa harus ketawa. Nomor dua, sehingga dia nggak bisa nggak bisa penghayatan. Kuncinya di sini. Apapun itu, jadi memahami. Oh, memahami bahwa perintahnya disuruh Pak Fatoni ketawa, ketawanya kayak orang teater. Ya, itu oh gitu ya, perintahnya dipahami. Oh iya. Terus penghayatan. Itu ketawa ketika kita bermain teater, bukan? Saya ini kan keseharian, ya, teater lain, iya kan? Itu bedanya. Oke, itu hanya ketawa loh, gak gampang kan? Ketawa aja loh ya. Ternyata nggak bisa kan? Karena nggak ada penghayatan. Ya. Sekarang yang lebih sulit, contoh menangis. Ayo, coba siapa namamu? Kamu ya kamu. Siapa namamu? Umay. Ayo May, coba nangis, bisa nggak May? Padahal cewek itu kan lahiriahnya nangis kan, seharusnya gampang kan? Tapi coba nangis. Nangis kalau di dalam teater bisa tanpa air mata, tapi ciri nangis gimana? Berarti ada orang nangis itu apa sih? Yang terlihat itu apa? Mimik wajah. Terus apa lagi? Kalau dari suara apa? Sesenggukan. Ya, coba. Nggak bisa. Nah, sama kan? Berarti nggak bisa memahami, nggak bisa menghayati akhirnya. Kan sesimpel itu kan? Ya. Tetapi karena ada satu, kenapa nggak bisa menghayati? Karena ragu, takut salah. Bener nggak? Ya. Nah, ketika kita bermain peran, ya itu ditaruh. Ya, jawaban sekaligus itu tadi. Setiap peran yang dimainkan di dalam teater pasti bukan peran kita. Pasti itu. Wong itu bukan kita kok, itu naskah kok. Yang kita ya kita ini gitu. Ya kan gitu. Ya. Jadi kuncinya ya berarti masuk ke sana itu jadi apa di situ? Ya. Nah, itu berusaha dipahami terus dihayati. Ya. Nek namanya bermain peran, ya main drama, main teater ya gak boleh malu. Ya kan? Nah, untuk jawabannya Tisa gampang tadi kan sudah saya minta bagaimana untuk memahami saya. Ya, itu nggak ada 1 menit loh sudah bisa keluar kan. Begitu juga sama kita nonton sebuah video pendek di TikTok, dari mimik aja sudah kelihatan orang itu nanti baik atau judes karakternya, cara jalannya, ya. Dia belum ngomong loh itu dari bahasa tubuh, ya kan. Nah itu bisa terdeteksi. Dan yang terakhir tadi apa? Karakter dinamis, ya. Karakter dinamis itu apa sih? Dinamis itu kan berubah. Ya, orang habis ketawa kemudian tiba-tiba menangis. Itu sudah termasuk karakter dinamis. Ya. Sesimpel itu. Ya. Jadi nanti ini calon guru ketika ada drama, lah sekarang aja ngajar drama aja disuruh praktek dikit malu. Nanti kalau ada materi drama di sekolah pasti nggak diajar dengan baik. Akan di skip. Baca anak-anak ya, nanti dikerjakan halaman ini. Setelah itu gurunya lihat HP TikTokan atau yang lain. Itu realita
guru bahasa Indonesia ya seperti itu. Ya. Cara mengajarnya itu beda sama guru bahasa Indonesia yang lain. Jadi gurunya itu nggak pernah pakai buku pelajaran, itu nggak pernah disentuh sama sekali. Jadi kayak langsung praktek ke realitanya. Suruh analisis sekolah diambil barang langsung ke analisis. Jadi kayak di sini Pak Wan. Oh Pak Wan. Iya. Itu kemarin dongeng bareng saya. SMP ya, SMP ya. Ya dulu dosen ini juga dulu. Tapi sekarang sudah karena beliau bisanya kan sore, kalau pagi kan beliau dia sampai otomatis. Kalau pagi kan nggak bisa. Sekarang Unim kan hanya pagi saja, sorenya nggak ada. Ini kan sudah nggak ngajar lagi. Kalau dulu Unim itu ramenya sore malah, pagi gini ya kayak kalian gini jumlahnya sedikit. Yang banyak itu kelas sore. Banyak kayak kampus gede gitu. Banyak. Jadi kalau saya dulu ngajar itu berangkat pagi nanti bisa pulang jam 9. Tapi tengah-tengahnya kosong, bisa istirahat. Maksudnya kayak gini kuliah pagi itu kan mentok biasanya sampai duhur toh. Nah duhur sampai asar itu saya bisa santai dulu, istirahat dulu, ngopi dulu. Baru asar sampai malam nanti ngajar lagi. Sekarang kelas malam nggak ada. Coba. Ya, itu tadi tambahannya masih ada waktu kah? Sekarang jam berapa? Jam 11. Sedikitlah sebentar barangkali ada ya, ada yang mau konsultasi tak? Nggak ada. Oke, jika ada silakan. Jangan lupa subscribe.